Baik, nanti sekitar 10 menit, 20 menit ya presentasi ya. Ya. Saya langsung, ini presentasi saja ya Pak? Ya, saya paling lama 20 menit langsung gue. Ya ini kan mau latihan itu kan, kayak apa? Ya Pak. Mau ujian itu, nanti share screen, ya siapin. Dimulai dari awal, disiapkan. Sekalian dimenitin, kalau bisa ya 15 menit lah. Ya. Baik Pak, ini langsung dimulai saja atau? Ya kan silakan, mulai presentasi. Ya. Ini jam 11.37 ya, oke lah, sekitar 15 menitan, 50 ya. Ya oke, silakan, terima kasih. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu dosen, penguji dan pembimbing. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Bilwarta akan mempresentasikan hasil penelitian tugas akhir saya. Sebelumnya, tanpa berlama lagi, izinkan saya untuk menyampaikan presentasi. Seiring dengan kemajuan teknologi, dunia telah memasuki masa ketika akses dan kontrol informasi merupakan karakteristik dari peradaban manusia. Era ini sering disebut dengan istilah information age. Pada riset IDC dan Statista menunjukkan bahwa jumlah data yang dibuat, dikonsumsi, dan disimpan pada tahun 2010 bermula pada 2 zettabytes telah diproyeksikan pada tahun 2023 mencapai 120 zettabytes, serta terus bertumbuh pada tahun 2025 hingga lebih dari 180 zettabytes. Lalu, tak dapat dipungkiri bahwa peningkatan data yang dihasilkan memicu munculnya era big data. Data selalu diproduksi setiap hari dalam kehidupan masyarakat. Era big data sangat dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan teknologi dan pertumbuhan pengguna internet di dunia. Fakta yang menarik adalah dengan tersedianya data dalam jumlah besar, akan tetapi masih banyak data yang tidak dimanfaatkan dan hanya tersimpan dalam database. Salah satu contohnya yaitu koleksi informasi seperti karya tugas akhir para mahasiswa yang setiap tahunnya dihasilkan. Menurut penelitian TCS 2013, diperoleh bahwa terdapat sebanyak 51% data terstruktur, 27% data tidak terstruktur, dan 21% data semi terstruktur. Salah satu metode populer dalam text mining, yakni pemodelan topik, memiliki kemampuan untuk menganalisis dokumen teks dan mengidentifikasi topik utama yang terkandung di dalamnya. Penggunaan karya tugas akhir dapat menjadi salah satu terobosan untuk aplikasi dari pemodelan topik. Penelitian ini diharapkan mampu memetakan dengan baik dari topik yang diperoleh dan hasilnya dapat menjadi referensi dan pertimbangan mahasiswa ketika menentukan topik atau metode dalam penyusunan skripsi. Masuk ke dalam batasan masalah, penelitian ini menggunakan abstrak skripsi mahasiswa program studi S1 Statistika FMIPA UGM yang tertera pada web ETD UGM Thesis and Dissertation Repository. Lalu metode yang digunakan yakni pemodelan topik dengan LDA dan NMF, diterapkan pula pembobotan kata BOW dan TF-IDF. Tujuan penelitian ini dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh data abstrak skripsi dari mahasiswa untuk pemodelan topik, lalu menerapkan implementasi pemodelan topik LDA dan NMF, serta pembobotan kata BOW dan TF-IDF pada abstrak skripsi, lalu melakukan interpretasi hasil topik yang diperoleh dari implementasi dengan evaluasi model terbaik. Dan yang terakhir, mengeksplorasi lebih mendalam dari hasil topik yang diperoleh. Dasar teori pertama, skripsi merupakan karya tulis ilmiah oleh mahasiswa yang digunakan untuk memenuhi sebagai kewajiban tugas akhir tingkat sarjana. Bagi mahasiswa, skripsi ditujukan untuk mempelajari suatu hal metode baru yang belum diajarkan pada perkuliahan. Lalu, abstrak memuat uraian singkat dengan padat dan jelas, serta memberikan gambaran menyeluruh tentang isi tugas akhir. Jumlah kata dalam abstrak tidak lebih dari 250 kata, dan abstrak dapat dikatakan sebagai bagian penting karena membantu pembaca dalam mengidentifikasi secara cepat isi dari dokumen tanpa harus membaca keseluruhannya. Dua kategori alat yang penting untuk memperoleh data tekstual digital dalam jumlah besar, yakni dengan melakukan web scraping dan web crawling. Web scraping merupakan langkah mengambil kumpulan tautan dari web dari sebuah halaman web, sedangkan web scraping digunakan untuk mengekstrak teks dari halaman web.
Selanjutnya, pra-pemrosesan data teks merupakan tahap awal dalam menyiapkan data agar dapat digunakan dalam analisis. Tahapan ini terdiri dari scaffolding, cleaning text, tokenize, stop word removal, dan stemming. Pengelompokan merupakan analisis dengan tujuan untuk mengelompokkan data yang memiliki karakteristik mirip ke dalam sebuah kelompok. Salah satu metodenya, hierarki, membuat dekomposisi hierarki dari kelompok objek data yang diberikan. Digunakan teknik aglomeratif dengan complete linkage dan quotient distance. Selanjutnya masuk ke bagian metode yang digunakan. Pertama, pembobotan kata merupakan metode yang digunakan dalam memberikan bobot untuk masing-masing kata pada sebuah dokumen. Bobot dapat diwakili dengan numerik seperti pada contoh gambar tertera. Terdapat dua metode yang digunakan, yakni BOW dan TF-IDF. BOW memberikan bobot sebuah kata pada dokumen sesuai dengan frekuensi kata yang muncul dalam dokumen tersebut. BOW merupakan metode yang paling sederhana. TF-IDF merupakan gabungan dari TF dan IDF. Fungsi pembobot ini memberikan fitur yang lebih baik dengan menjelaskan perbedaan dokumen tertentu dalam sebuah koleksi dokumen. Kadang terdapat kata yang memiliki nilai frekuensi tinggi pada beberapa dokumen, namun tidak memiliki makna yang berarti. Selanjutnya ada pemodelan topik, yaitu merupakan algoritma untuk menemukan tema utama berdasarkan kumpulan dokumen yang besar dan tidak terstruktur. Kelebihan pemodelan topik yakni mampu mengolah kumpulan dokumen untuk mencari topik-topik, meskipun kumpulan dokumen tersebut sangat masif. Terdapat dua metode yang digunakan, yakni LDA dan NMF. Pertama, LDA merupakan metode pemodelan topik yang memiliki intuisi bahwa masing-masing dokumen merupakan campuran dari topik-topik, serta masing-masing topik merupakan campuran dari kata-kata. Hal ini dapat dilihat pada ilustrasi pada gambar tertera. Lalu selanjutnya, NMF dapat dikatakan merupakan dekomposisi dari matriks data. Ilustrasi pada gambar menunjukkan bahwa apabila memiliki matriks V, maka dapat difaktorisasikan menjadi matriks W dan H untuk menemukan topik-topik yang ada. Representasi dari nilai semua matriks tersebut harus berupa non-negatif. Lalu, model perlu mempunyai ukuran untuk mengetahui seberapa baik performa model tersebut dan bagaimana hasilnya. Dalam pemodelan topik, terdapat dua evaluasi yang digunakan. Pertama, coherence mengukur tingkat kesamaan semantik antara kata-kata dengan store tinggi di dalam suatu topik. Dapat dikatakan semakin tinggi nilai coherence, maka semakin baik hasil topik yang diperoleh. Kedua, interpretabilitas merupakan kemampuan interpretasi dari hasil topik yang diperoleh. Diperlukan latar belakang pengetahuan yang kuat mengenai pembahasan seluruh dokumen. Lalu, alur penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada gambar tertera, yakni mulai dari proses pengambilan data sampai dengan eksplorasi topik. Selanjutnya akan dipaparkan hasil dari penelitian. Yang pertama, alat analisis dilakukan dalam bahasa pemrograman Python 3 dengan memanfaatkan Google Colab dengan library yang digunakan tertera pada tabel. Lalu deskripsi mahasiswa pada web ETD-UGM diambil dari web pada tanggal 5 Maret 2023 dan diperoleh sebanyak 449 observasi. Dan deskripsi singkatnya dapat tertera dilihat pada tabel. Lalu, untuk proses pengambilan data, web crawling memperoleh tautan yang dibutuhkan dalam repositori sesuai dengan gambar yang tertera, dan web crawling mengekstrak teks dari kumpulan tautan repositori sesuai dengan gambar yang tertera. Masuk ke pra-pemrosesan data teks. Pertama, dilakukan scaffolding untuk mengubah seluruh teks menjadi huruf kecil. Contoh hasil sebelum dan sesudah tertera pada tabel. Lalu kedua, cleaning text menghilangkan karakter yang tidak memiliki makna, yakni menghapus tanda baca, angka, karakter tunggal, dan spasi lebih dari satu. Dan contoh hasilnya tertera pada tabel. Ketiga, tokenize memisahkan teks menjadi potongan kata-kata atau token. Contoh hasilnya tertera pada tabel. Keempat, stop word removal menghapus kata-kata yang tidak memiliki makna. Contoh hasilnya yang dihapus tertera pada tabel.
Dan yang terakhir, stemming untuk mentransformasikan kata turunan menjadi kata dasar. Contoh hasil sebelum dan sesudah tertera pada tabel. Seluruh observasi tersebut memiliki masing-masing token yang dapat dibentuk menjadi sebuah dictionary. Jumlah token pada dictionary yang diperoleh ada sebanyak 4.092 token dan contohnya pada tabel yang tertera. Selanjutnya, eksplorasi data. Dari jumlah skripsi tiap tahun terlihat jumlah terbesar pada tahun 2016 dan jumlah terkecil pada tahun 2014. Lalu jumlah skripsi tiap pembimbing terlihat jumlah terbesar ada oleh Pak Abdur dan jumlah terkecil oleh Pak Nanang dan Bu Rika. Terlihat workload pada kata kunci skripsi. Nah, penggunaan kata kunci di sini kurang merepresentasikan skripsi dibandingkan dengan abstrak. Lalu dapat dilihat jumlah kata abstrak skripsi sebelum praproses data teks. Selanjutnya, jumlah kata abstrak skripsi setelah praproses data teks. Lalu frekuensi tiap kata pada abstrak skripsi sebelum praproses data teks didominasi dengan kata stopword. Lalu setelah pemrosesan data teks, kata yang muncul lebih mampu menggambarkan topik skripsi. Lalu berikut adalah pembobotan kata yang dicontohkan salah satu observasinya. Berikut adalah hasil bobot yang diberikan oleh BOW dan TF-IDF. Lalu ketika dibandingkan kata metode pada metode BOW memiliki bobot paling tinggi dibandingkan kata lainnya. Sedangkan pada metode TF-IDF terhitung memiliki nilai yang rendah. Nah, pada pemodelan topik diperoleh 4 implementasi yang tertera pada tabel dan dilakukan hyperparameter tuning dengan evaluasi nilai coherence. Berikut merupakan kombinasi nilai parameter pada model LDA dan diperoleh 900 kombinasi parameter. Berikut hasil 5 teratas dari implementasi pertama. Nah, berikut merupakan hasil 5 teratas dari implementasi kedua. Nah, berikutnya merupakan kombinasi nilai parameter pada model NMF dan diperoleh 90 kombinasi parameter. Berikut adalah hasil 5 teratas dari implementasi ketiga. Dan terakhir ini merupakan hasil 5 teratas dari implementasi keempat. Berdasarkan nilai coherence, diketahui bahwa implementasi keempat, yakni pemodelan topik NMF dengan pembobotan kata TF-IDF, merupakan model dengan nilai coherence tertinggi dan memiliki interpretabilitas yang baik. Selanjutnya akan diinterpretasikan dari implementasi terbaik dengan diperoleh sebanyak 8 topik. Dan berikut adalah interpretasi hasil topik yang dapat dilihat pada tabel. Dari analisis evaluasi obligasi sampai dengan statistical machine learning. Dan akan dibahas dalam topik masing-masing. Yang pertama, topik 1 mengenai analisis valuasi obligasi. Terlihat kata-kata yang muncul dengan probabilitas tertinggi pada tabel. Akan disoroti beberapa topik warna biru yang memiliki peran dalam interpretasi. Yang pertama, valuasi dengan obligasi merupakan komponen pada investasi yang sering dibahas. Lalu resiko adalah salah satu kerugian dalam investasi. Merton merupakan nama penemu pengukuran risiko kredit dan Black-Scholes yakni model umum yang digunakan. Berikut adalah word cloud-nya dan beberapa skripsi dengan probabilitas tertinggi. Lalu topik 2, estimasi value at risk dan penentuan harga opsi. Yang pertama, VAR yakni singkatan dari value at risk yang merupakan cara menganalisis atau mengukur resiko. Lalu harga dengan opsi adalah penentuan nilai instrumen finansial. Lalu Coppola, Gartz, Black-Scholes, Fine, dan GDB merupakan metode untuk mengukur resiko. Berikut adalah word cloud-nya dan beberapa skripsi. Lalu dalam topik 3 tentang metode statistika klasik, yakni jackknife, Liu, serta estimator, merupakan metode klasik statistika untuk permasalahan regresi logistik, serta linear adalah metode klasik yang digunakan. Lalu multikolinialitas variabel dependent dan independent merupakan istilah yang muncul pada analisis regresi klasik.
Berikut adalah word cloud-nya. Lalu topik 4, estimasi cadangan klaim dan perhitungan premi. Cadang dengan klaim dan hitung dengan premi adalah topik yang sering dibahas dalam asuransi, polis, dan kendaraan dan motor berkaitan dengan asuransi. Lalu distribusi binomial dan Weibull merupakan distribusi yang digunakan. Berikut adalah word cloud-nya. Dan topik 5 merupakan metode pengendalian kualitas, yakni kendali kualitas serta statistik, menyatakan tentang pengendalian kualitas dalam statistik. Lalu grafik produksi dan produk merupakan istilah pengendalian kualitas, dan EWMA, SUSUM, ARL, dan non-parametrik merupakan metode pada pengendalian kualitas. Berikut merupakan word cloud-nya. Lalu topik 6, variasi model regresi. Model regresi dan serta regression membahas mengenai model regresi. Ridge dan robust merupakan variasi model regresi. Lalu multikolonialitas dan pencil merupakan permasalahan yang dibahas ya. Lalu berikut adalah word cloud-nya. Dan dalam topik 7, optimisasi portofolio. Yang pertama, optimisasi dan portofolio menunjukkan tentang optimisasi portofolio. Lalu ada saham, investasi, aset, dan dana merupakan topik dalam optimisasi portofolio. Lalu terakhir, risiko dan untung, tujuan dari optimisasi portofolio. Berikut adalah word cloud-nya. Dan yang terakhir, topik 8 mengenai statistical machine learning. Yakni yang pertama, model, klasifikasi, regresi, dan algoritma membahas penerapan tentang machine learning. Lalu ada Poisson, logistik, serta Lasso merupakan beberapa metodenya. Lalu kelas, akurasi, dan performa merupakan istilah umum dari machine learning. Berikut adalah word cloud dari topik 8. Nah, dari hasil topik yang diperoleh sebelumnya akan dilakukan eksplorasi dari topik. Nah, pertama akan dilakukan pengelompokan hierarki dari topik. Hasil dari pengelompokan dapat diinterpretasikan sebagai minat mahasiswa, dan garis merah digunakan sebagai batas untuk mengacu pembentukan kelompok dan diperoleh sebanyak 4 kelompok. Berdasarkan tabel berikut, dapat diketahui bahwa kelompok 1 tentang bisnis industri terdiri dari metode pengendalian kualitas, lalu ada kelompok 2 keuangan yang terdiri dari optimisasi portofolio, analisis valuasi obligasi, serta estimasi value at risk dan penentuan harga opsi. Dan yang ketiga ada aktuaria yang terdiri dari estimasi cadangan klaim dan perhitungan premi. Dan yang terakhir data science terdiri dari statistical machine learning, metode statistika klasik, dan variasi model regresi. Dari jumlah skripsi tiap topik terlihat jumlah terbesar yakni statistical machine learning dan jumlah terkecil analisis valuasi obligasi. Dari jumlah skripsi tiap kelompok terlihat bahwa jumlah terbesar terdiri dari data science dan jumlah terkecilnya aktuaria. Berdasarkan tren topik tiap tahun, tren yang menonjol yakni statistical machine learning atau topik 8. Berdasarkan tren kelompok tiap tahun, tren yang menonjol yakni data science atau kelompok 4. Berikut adalah tabel proporsi topik tiap pembimbing. Dapat dikatakan bahwa mayoritas dosen membimbing skripsi tentang statistical machine learning. Berikut adalah tabel proporsi kelompok tiap pembimbing. Dapat dikatakan bahwa mayoritas dosen membimbing skripsi tentang data science. Lalu dapat diperoleh kesimpulan berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian sebagai berikut, yakni abstrak skripsi yang diperoleh dari web crawling dan web scraping pada web ETD UGM, yakni tahun 2014 sampai 2022 sebanyak 449 observasi. Lalu implementasi terbaik, yakni pemodelan topik NMF serta pembukuan kata di FIDF memperoleh nilai koheren sebesar 0,6825 dan memiliki interpretabilitas yang baik. Hasil topik yang diperoleh ada sebanyak 8 topik dengan urutan dari proporsi tertinggi, yakni statistical machine learning, dan terakhirnya yakni analisis valuasi obligasi. Lalu eksplorasi melalui pengelompokan hierarki ada sebanyak 4 kelompok dengan urutan proporsi tertinggi, yakni data science, dan yang terakhir adalah aktuaria. Nah, ini merupakan beberapa saran yang dapat diberikan
Penelitian selanjutnya dapat ditambahkan studi kasus dari universitas lain. Penelitian selanjutnya dapat digunakan variabel lain seperti bidang pekerjaan setelah lulus atau lama waktu mengerjakan skripsi, dan penelitian selanjutnya dapat diimplementasikan dalam publikasi jurnal dosen. Lalu, Prodi atau Hima dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai insight untuk membantu mahasiswa tingkat akhir, dan Prodi dapat menggunakan penelitian sebagai dasar bahan diskusi dalam menyediakan mata kuliah yang lebih sesuai dengan urutan mayoritas minat mahasiswa. Sekian presentasi mengenai penelitian tugas akhir saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen, penguji, dan pembimbing atas perhatiannya. Sekian Pak Gunardi. Ya oke, kira-kira ya berapa nanti? 20 menitan ya, oke lah masih. Terus ya lumayan inilah, nanti. Cuman memang ini yang tadi aspek teori statistik kayaknya belum kelihatan ya di slide-mu ya. Coba yang di bagian mana yang saya kok enggak yang nah ini kan langsung kayak hasil teori statistiknya kok enggak kelihatan ya. Ya, Pak, emang agak dikit, Pak. Ya. Ini kan lebih kayak ke teknis, jadi rasa statistiknya kurang itu loh. Makanya kemarin saya pernah yang siapa ya itu bisa nambahkan itu. Ini kok rasa statistiknya nggak kelihatan ya. Ini rasanya olah data statistik itu. Nah, yang tadi yang teori-teorinya rumusnya coba. Jadi sebelum yang ke kasedayang kayak gininya tadi yang depannya coba. Kok kamu kayaknya nggak muncul. Nah, ini kan kayaknya nggak ada statistiknya ya, teori statistik. Makanya bab 3-mu nggak ada. Ya, Pak, bab 3-nya ini, Pak. Saya nampilin ininya aja, Pak, ilustrasinya aja, Pak. Enggak, di skripsimu ada nggak bab 3-nya? Katanya nggak ada bab 3-nya. Ada, Pak. Hah? Ada kok, coba Pak. Lihat bab 3-mu coba, yang di overlap coba. Kamu share, ini, Pak, yang pindah share langsung yang PDF saja ya, Pak? Ya, PDF aja nggak apa-apa. PDF aja yang bab 3-nya coba. Ya udah kelihatan sudah. Coba yang bab 3-nya. Ini, Pak. Coba. Memang nggak ada ini deh. Coba statistiknya nggak ada. Ada, Pak. Ada, Pak. Mana coba. Nah, yang kayak gini kan ada rumus. Nah, ini kok nggak keluar di slide-nya kamu. Nah, ini algoritmanya. Ini, Pak. Kayak mau menampilkan hasil ini ya, Pak, hasil penelitiannya, Pak. Makanya hasil penelitiannya rada diringkas karena kamu kan ini sarjana statistik, bukan sarjana apa tadi? Olah data kan? Iya, Pak. Ya, saya harapkan ini teori statistiknya dimunculin, yang itu kalau yang hasil bisa diperingkas malah. Malah saya harapkan ini muncul ini. Berarti yang kira-kiranya muncul bagaimana ya, Pak? Ya ini pokoknya yang teorinya muncul mungkin di 3-4 slide lah gitu. Terus yang tadi Pak diperingkas ya, yang apa? Makanya ini kayaknya teorinya ada lah. Ini kan yang apa? Beberapa hasilnya kan bisa diringkas itu. Seperti yang mana ya, Pak? Ya ini kan kebanyakan keluar kayak gini kan Pak Proposan, itu cukup disebut aja itu kan nggak apa. Yang ini tadi ya ini mungkin bisa dikurangi untuk mengurangi. Kalau enggak kamu ngomongnya agak lebih cepat, tahu maksudnya. Waktu menjelasin teori, kamu nggak usah dibaca rumusnya. Jadi tetap waktunya mungkin ini kamu juga tadi terlalu lama jelasinnya kan. Jadi sebenarnya slide-nya tergantung bagaimana cara kita menyajikan kan. Jadi kan nggak harus selalu berlama-lama di slide itu kan. Ya, Pak. Jadi kamu nambahkan yang teori juga nggak perlu dibaca. Ini loh teorinya, ini gitu. Jadi berarti nanti kalau ditanya baru Anda menceritakan kan lebih detail itu. Berarti tetap dimasukkan tapi kayak tidak perlu dijelaskan secara detail ya, Pak? Kayak dibacain persamaannya kayak gitu ya? Nggak usah baca, cukup kamu jelasin ini gitu. Nggak usah dibaca sigma ini, alfa kali ini. Caranya kalau rumus jangan kayak gitu. Jadi ini loh yang dipakai untuk pas bagian apa LDA-nya, pas bagian ininya. Dari tambahkan kira-kira slide tentang teori.
baru setelah itu masuk ke studi kasus. Jadi strukturnya tetap ada kayak pendahuluan kan itu bab satunya, terus dasar teori yang dipakai untuk kepentingan ini adalah ini. Terus ini loh bab 3-nya tentang teorinya LDA itu apa, teorinya ini apa, terus masuklah studi kasus itu. Oh iya. Ya ditambahkan teorinya, jadi kan dia nggak kelihatan. Padahal makanya tadi padahal di skripsinya ada kan, tapi kamu nggak ngeluarin teori. Jadi teori nggak harus dibaca kayak nurunin apa formulanya, enggak kalau pas presentasi. Oh iya Pak. Ya biar Berarti ada rasa statistiknya ini kayak kerasa apa nggak kelihatan ini. berarti difokus di metodenya aja langsung ya Pak, yang ditambahin Ya, dengan ada LDA-nya apa itu kan ada analisis ini, ada terus algoritmanya. Tapi sebelum itu kan ada formulanya kan yang di ini kan. iya Pak. Tapi yang untuk dasar teori nggak usah ditambahin lagi ya Pak? Ya tinggal nambahin itu aja lah rumus ininya. Yang di Cuma tetap biar metodenya. waktunya kamu cepat, jangan itu tadi ada beberapa mungkin yang agak terlalu lama atau dikurangi ininya kan bisa. Yang penting tetap didesain untuk maksimal 20 menit. Oh iya Pak. Ya oke nggak apa kan? Berarti untuk Kemarin ada yang perlu saya tanda tangan, ada yang belum ini apa ya? Pas sudah semua lengkap. sepertinya sudah Pak, sudah semua. Kalau sudah kan bisa submit, sudah nggak apa-apa. Nanti kan dicarikan waktunya kapan itu. Oh iya, sudah daftar kemarin Pak, Jumat kemarin. Ya sudah, berarti sudah kan ini apa tinggal tadi ditambahkan itu ya, slide teorinya Iya. ya. Sebelum Oh akhirnya iya ada Pak. algoritma tadi kan itu. Tinggal Oh nambahkan. ya, berarti algoritmanya juga disertakan di slide Pak. Iya. Dimasukkan juga ya. Ya tadi kan sudah ada kan algoritmanya kayaknya tadi di slide-nya sudah ada kan? Iya Pak. Kayaknya Iya di slide di. sudah ada. Yang belum ada kan rumus-rumusnya itu. Oh Kayaknya di slide tadi saya sudah lihat ada, iya kan udah ada algoritmanya kan? ini ya Pak. Kayaknya tadi udah ada ya masuk. Belum ada Pak yang Ya pas yang algoritma metodenya kan metode. ada nanti ada teorinya, ada formulanya, terus ada tambahin algoritmanya, terus kan mulai terus urusan komputasi kan. Oh baik baik Pak. Mungkin mau menanyakan Pak, kalau misalkan yang kesimpulan sama saran ini kan, ini dari skripsi yang agak panjang itu ya Pak, terlalu panjang. Kalau misalkan diringkas lagi seperti itu boleh nggak ya Pak? Ya Jadi boleh nggak aja. harus sama kayak skripsi. Oh ya, Iya. kayaknya Pas terlalu yang di panjang. slide-nya lebih di ini aja nggak apa-apa. Ya, berarti semuanya nggak harus yang Yang ada penting ada kayak deskripsi kesimpulan. kan Pak? Ada kesimpulan. Ini karena di slide kan harus dibikin lebih ringkas. Oh baik baik Pak. Mungkin Ya oke, dari udah Pak cukup. Kurniadi ada lagi Pak mungkin yang perlu Ya tadi saya hanya direvisi. apa yang teori sama tadi memang nanti meringkas beberapa pasien di data atau kesimpulan bisa lah karena slide kan harus lebih ringkas itu. Oh iya baik Pak. Oh bisa kesimpulan dalam bentuk skematis ya bisa, tapi satu tabel juga bisa kan kalau di slide kan, kalau di ininya kan kita nggak harus sama prosedur yang di skripsi langsung dipindah kan ya enggak lah. Iya Pak. Oke baik Pak. Ya kan udah cukup, berarti tinggal tunggu jadwalnya, nanti Anda apa siapkan aja. Ini kan sudah di Jogja kan ada kan? Ini baru saya di Klaten doang sih Pak. Oh di Ini Klaten mau sih ke gampang Jogja. kan, tinggal kalau sudah Iya. keluar jadwalnya baru kan sudah nggak kos berarti Anda. Masih Pak, masih kos terus kok. Oh masih ada kosnya. Masih punya kos Ya iya. nanti kan Ini mau ke ya Klaten. kira-kira Mau ke kalau Jogja. sudah dia nanti terus ke Jogja bisa. Iya baik Pak. Kayaknya jadwal kan lagi proses mencari pengujinya nanti karena apa harinya belum di ini. Tapi Iya Anda Pak, tetap mau harus siap. Ya, iya, menanyakan Pak, kalau yang kayak ini kan yang saya tulis di deskripsi saya tuh kayak persamaan yang udah jadi gitu ya Pak. Maksudnya kayak kalau penurunannya atau sepertinya itu yang ada di jurnal tidak saya tuliskan gitu Pak, karena saya masih belum paham gitu Pak. Itu perlu didalemin lagi atau sebatas
Ya kalau persamaannya apa? perlu ya Anda harus harus pahami itu didetilkan juga, tambahi detailnya dan Anda juga pahami kalau ditanya ya tahu itu apa admin itu apa gitu. Oh, baik Pak. Minimum ya kalau bisa inilah teorinya ditambahin lah itu. Kan dari jurnalnya kan ada detailnya kan, Anda coba tambahkan ketikan aja. Oh Walaupun ya nanti baik Pak. akhirnya nanti pas revisi nggak apa-apa. Ini kan Anda sudah ngirimkan kan dokumennya, iya kan? Sudah Pak, sudah ngirimkan Iya. yang naskahnya Ini ya. hanya untuk ya Anda siapkan aja, tapi tidak berarti ngubah yang sudah dikirim. Nanti kan mungkin kan ada suruh revisi gitu. Hmm, Untuk persiapan aja bahwa itu memang belum saya detilkan itu. oh ya, baik Pak. Baik, Ya Pak. kadang memang ini teorinya kan cukup tinggi kan ini notasi matematikanya kan pahami kan ya susah juga. Iya Pak. Jadi makanya ada sengaja kayak maunya kan rada menghindar gitu. Iya Pak. Saya mau ilustrasinya saja. Ya tapi Berarti tetap ya nggak ditulis ya apa Pak? tapi tetap dimunculkan lah walaupun nggak mungkin 1-2 slide lah itu. Oh Ini iya, metode baik dia Pak. prinsip kerjanya kayak gini, yang ini kayak gini kayak gitu aja. Iya Pak. Ya, baik Pak. Kalau begitu. Jadi 1-2 slide saya kira sudah cukup tadi untuk ininya. Jadi kan metodemu apa aja tadi metodenya? Yang pokok sih ini Pak, yang LDA sama NMF Pak. Latihan delay Nah allocation itu sama non negative matrix dari factorization. LDA kayak apa desainnya, terus ininya apa yang apa NMF-nya seperti apa gitu di Formoda kayak gitu. Mungkin pas di ininya kan di dekatnya sini itu langsung ditampilkan itu. Oh iya, baik Pak. Nanti saya coba tampilkan. Ya, Berarti tidak perlu ini kan Pak, presentasi lagi kan Pak ini? Sudah udah nggak perlu, udah langsung langsung aja sudah. langsung aja. Ya, Ya, ya. baik Pak. Mungkin Oke, dari sudah ya. saya sudah sih Pak. Sudah cukup? Ya, mungkin mohon doanya Pak buat besok biar Iya, lancar. semoga ya lancar nanti semua ya. Oke. Kalau jaga Baik Pak. kesehatan ini mentalnya jaga grogi. Iya Pak. Oke. Baik Pak kalau begitu. Makasih Pak Sudah cukup Gudanti. ya? Oke ya, oke. Sudah Berikutnya Pak. siapa ini tadi yang masuk duluan? Kristo atau Febi? Oh, Febi dulu Mungkin ya. Oke, saya silakan Febi. Ya, oke. saya izin share Kita screen. sekitar 20 menit ya. Ya, Ya. sudah terlihat ya Pak? Ya sudah, yuk. Oke, silakan. Langsung saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para dosen uji dan pembimbing saya. Perkenalkan, saya Febianita Sari. Hari ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Implementasi CatBus pada Data Multiklas Tidak Seimbang dengan studi kasus klasifikasi tutupan hutan. Pertama-tama, izinkan saya untuk menjelaskan hal yang melatar belakangi penelitian ini. Jadi, penelitian ini diawali dari ketertarikan saya terhadap metode machine learning yang sedang populer, yaitu CatBus, dan data dengan kondisi multiklas yang tidak seimbang. Pada analisis klasifikasi, keakuratan model dapat dipengaruhi oleh keseimbangan banyak sampel pada tiap kelas. Apabila terdapat kelas mayoritas yang sangat mendominasi, maka model klasifikasi cenderung mengelompokkan observasi ke kelas tersebut dan terjadi bias. Dalam data multikelas, masalah ini pun menjadi lebih kompleks karena usaha meningkatkan performa pada satu kelas dapat menurunkan performa di kelas lainnya. Peneliti-peneliti sebelumnya telah mencetuskan berbagai cara untuk menangani ketidakseimbangan data dan cara-cara tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu dengan pendekatan tingkat data atau sampel dan pendekatan algoritma. Penanganan tingkat data yang dimaksud adalah perlakuan resampling yang memodifikasi proporsi kelas pada data sehingga menjadi seimbang. Sedangkan pendekatan tingkat algoritma adalah modifikasi suatu algoritma analisis agar cocok untuk kondisi ketidakseimbangan data. CatBus sendiri merupakan teknik ensemble learning yang secara empiris telah terbukti unggul dalam penelitian-penelitian terkait ketidakseimbangan data. Melihat bahwa penanganan data tidak seimbang ada dua kelompok, saya kemudian juga tertarik terhadap penanganan tingkat data atau resampling. Salah satu metode resampling adalah undersampling. Undersampling ini cocok untuk data besar karena tidak diperlukan replikasi data seperti pada oversampling. Kemudian untuk meneliti kasus ini diperlukan data yang sesuai, yaitu bersifat tidak seimbang, multikelas, dan memiliki cukup banyak observasi untuk diamati. Saya kemudian mengambil data dari UCI Machine Learning Repository, yaitu cover type dataset. Data ini merupakan data tentang klasifikasi tutupan hutan berdasarkan karakteristik situsnya. Topik ini pun menarik untuk diangkat.
Tutupan hutan merupakan salah satu variabel yang didata dalam kegiatan inventarisasi sumber daya alam wilayah hutan. Keberhasilan pendeteksian tutupan hutan berdasarkan variabel karakteristik situsnya berpotensi untuk meningkatkan efisiensi inventarisasi sumber daya alam hutan. Dengan demikian, ditetapkan tujuan penelitian ini, yaitu yang pertama, mengetahui pengaruh CatBus dalam menangani permasalahan data tidak seimbang dalam analisis klasifikasi multikelas. Yang kedua, membandingkan performa CatBus dengan metode lain dalam analisis klasifikasi multikelas. Yang ketiga, membandingkan pendekatan tingkat data dan pendekatan tingkat algoritma dalam menangani data multikelas tidak seimbang. Dan yang keempat adalah mengetahui faktor penting dalam analisis klasifikasi tutupan hutan. Kemudian penelitian ini juga memiliki batasan masalah, yaitu pertama dari segi data adalah menggunakan data cover type dari UCI Machine Learning Repository. Yang kedua, metode yang dibandingkan dalam penelitian ini adalah gradient boosting, CatBoost, dan undersampling. Dan yang ketiga, metrik evaluasi yang digunakan adalah akurasi dan F1 score. Selanjutnya memasuki dasar teori. Yang pertama adalah sampling. Sampling adalah teknik pengambilan sebagian data dari populasi yang merepresentasikan karakteristik keseluruhan populasi. Dan yang kedua adalah resampling, yaitu teknik modifikasi pengambilan sampel dalam data untuk mencapai keadaan yang diinginkan. Selanjutnya, teori kedua adalah ensemble learning. Ensemble learning adalah metode yang menggabungkan beberapa learner atau classifier untuk mendapatkan hasil akhir. Penggabungan ini memiliki performa yang lebih baik daripada individual learner karena secara natural menggabungkan beberapa learner dapat melengkapi kelebihan dan mengurangi kelemahan masing-masing. Terdapat dua konsep ensemble learning, yaitu yang pertama adalah bagging dan yang kedua adalah boosting. Bagging menggabungkan learner secara paralel, sedangkan boosting menggabungkan learner secara sekuensial, di mana model memperbaiki performa model sebelumnya dengan cara dilatih menggunakan sampel yang salah terklasifikasi pada model sebelumnya. Selanjutnya, teori tentang metrik evaluasi yang digunakan. Metrik yang digunakan pada penelitian ini berhubungan dengan confusion matrix. Confusion matrix adalah tabel yang menampilkan berapa banyak observasi yang terklasifikasi dengan benar. Terdapat 4 kategori observasi berdasarkan hasil klasifikasinya, yaitu pertama true negatif, true positif, false negatif, dan false positif. Keempat kategori ini dapat dilihat untuk setiap kelas dengan ilustrasi yang tertera pada slide. Kemudian beberapa metrik yang bisa dihitung berdasarkan kategori tersebut adalah akurasi, precision, dan recall dengan rumus yang tertera. Selain itu digunakan juga nilai F1 score untuk observasi ke K yang dihitung dari nilai precision dan recall dengan rumus yang tertera. Karena penelitian ini mengangkat kasus multikelas, maka terdapat penyesuaian ketika menghitung metrik evaluasi secara keseluruhan. Agregasi F1 score dilakukan dengan dua cara, yaitu makro dan weighted. Makro mengagregasi F1 score dengan menghitung rata-rata F1 score yang didapat pada tiap kelas. Sedangkan weighted memberikan bobot yang disesuaikan dengan banyak observasi dalam kelas untuk agregasinya. Selanjutnya, teori tentang cross-validation. Cross-validation digunakan untuk evaluasi metode. Pertama-tama, data akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu training dan testing. Pada data training yang digunakan dalam pencarian hyperparameter terbaik dalam model, dilakukan cross-validation. Cross-validation adalah proses di mana data dibagi menjadi beberapa bagian dan dilakukan validasi berulang pada setiap bagian, seperti pada ilustrasi. Kemudian teori tentang Sharpe values. Sharpe values merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kepentingan fitur atau variable importance. Perumusan Sharpe value tertera pada slide. Kemudian yang terakhir adalah teori tentang studi kasus, yaitu tutupan hutan. Tutupan hutan adalah vegetasi dominan dalam suatu lahan. Dalam pembuatan model klasifikasi, dapat menimbulkan manfaat, yaitu yang pertama, strategi peningkatan desintas hijau yang tepat, kedua, mitigasi bencana yang tepat, dan yang ketiga, perencanaan wilayah dan manajemen dalam pemanfaatan. Kemudian selain model, penting juga untuk diketahui variabel yang penting, karena dapat menjadi bahan pertimbangan program penghijauan. Selanjutnya memasuki metode yang digunakan dalam penelitian. Jadi dalam penelitian ini ada 4 model yang dibandingkan, yaitu yang pertama adalah model dasar atau decision tree, yang kedua penanganan dalam tingkat data yaitu random sampling yang akan dikombinasikan dengan decision tree, kemudian ada penanganan tingkat algoritma yaitu gradient boosting dan CatBoost.
Gradient boosting dan cat boost ini akan menggunakan data hasil stratified sampling karena mempertahankan proporsi ketidakseimbangan data. Selanjutnya, stratified sampling adalah teknik pengambilan sampel yang mempertahankan proporsi ketidakseimbangan antar kelas seperti yang diilustrasikan pada slide. Kemudian, random undersampling adalah teknik resampling yang menghilangkan sebagian data pada kelas mayoritas secara acak, sehingga semua kelas memiliki banyak observasi yang sama, yaitu banyak observasi pada kelas minoritas. Selanjutnya, metode decision tree sebagai model dasar. Decision tree adalah pohon keputusan yang digunakan untuk mengklasifikasikan data. Dalam mengklasifikasikan data, decision tree menggunakan atribut pemisah yang menjadi simpul pohon. Atribut pemisah didapat dengan mencari atribut yang mampu menghasilkan ukuran penurunan impurity terbesar. Salah satu ukuran impurity dan digunakan dalam penelitian ini adalah Gini index. Gini index dihitung dengan rumus yang tertera. Setelah atribut pemisah dipilih, data diklasifikasikan dengan simpul tersebut. Kemudian kelas mayoritas dalam simpul daun akan menjadi output. Atau jika batas kedalaman tidak ditentukan, output merupakan kelas satu-satunya yang berada pada suatu simpul daun. Selanjutnya beralih ke penanganan tingkat algoritma yang pertama, yaitu gradient boosting. Gradient boosting memanfaatkan konsep boosting yang telah dijelaskan sebelumnya. Sesuai namanya, metode ini memanfaatkan gradient data dalam pengklasifikasiannya. Dengan metode ini, base learner, yaitu decision tree, dilatih dengan pseudo residual sebagai pengganti variabel target dengan rumus yang tertera. Kemudian, hasil prediksi dapat dihitung dengan nilai hasil prediksi sebelumnya, ditambah hasil base learner baru dengan suatu pembobotan. Kemudian selanjutnya adalah metode cat boost. Cat boost merupakan pengembangan dari gradient boosting dengan dua inovasi, yaitu yang pertama order target encoding, dan yang kedua adalah order boosting dengan ilustrasi yang tertera pada slide. Kedua konsep ini memperbaiki metode terdahulu dengan masih menggunakan informasi dari titik yang sama dengan target yang akan diprediksi. Yang pertama, order target encoding mengadaptasi konsep algoritma online learning yang mendapat data latih secara sekuensial menurut waktu. Kemudian data ini diadaptasi dalam setting offline, sehingga waktu diganti dengan permutasi acak dari data latih. Untuk rumus dari order target encoding tertera pada slide. Selanjutnya, order boosting. Dalam perhitungan residual, cat boost menggunakan model yang dilatih tanpa titik yang akan diprediksi. Ini dicapai dengan menggunakan permutasi acak dari data latih. Pada setiap langkah, untuk mendapatkan residual sampel ke J, cat boost menggunakan model MJ-1 dengan rumus yang tertera pada slide. Baik, jadi cara kerja cat boost adalah yang pertama, mengubah nilai target pada setiap data latih dengan order target encoding dengan rumus yang tertera. Kedua, inisialisasi prediksi dengan nilai 0. Ketiga, menghitung nilai residual dengan rumus tertera. Keempat, melatih fungsi base learner dengan menggunakan nilai residual. Yang kelima, mencari nilai output dari base learner. Yang keenam, memperbarui model pada setiap iterasi. Dan yang ketujuh, menghasilkan model M yang dapat digunakan untuk memprediksi kelas pada data uji. Hasil prediksi dipilih dari kelas yang memiliki nilai raw value atau probabilitas tertinggi. Selanjutnya, tertera pada slide adalah alur pemodelan dari masing-masing model yang digunakan dalam penelitian ini. Baik, selanjutnya memasuki studi kasus. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data forest cover type dengan observasi 581.000 dan pembagiannya tertera pada tabel di slide. Di sini kelas mayoritas adalah tipe 2 dengan persentase 48,8% dan yang tersedikit adalah tipe 4 dengan persentase 0,5%. Selanjutnya, prapemrosesan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normalisasi robust scalar pada variabel numerik dan transformasi target encoding pada variabel kategori. Kemudian dilakukan juga speed train test dengan proporsi 90% banding 10%. Kemudian data training tersebut masih dilakukan sampling kembali dengan undersampling menghasilkan 17.000 observasi dan stratified sampling mengambil 20.000 observasi agar mendekati dengan hasil undersampling. Kemudian model yang dibandingkan pada penelitian ini ada 4, yaitu yang pertama decision tree tanpa hyperparameter tuning,
Kedua adalah undersampling tanpa hyperparameter tuning. Yang ketiga adalah gradient boosting dengan hyperparameter iterasi. Dan cat boost dengan hyperparameter iterasi. Hyperparameter ini dipilih karena berhubungan dengan proses iterasi pada proses boosting. Kemudian berdasarkan hasil hyperparameter tuning dipilih iterasi sebanyak 500 untuk gradient boosting dan cat boost karena memiliki performa paling tinggi. Selanjutnya dibandingkan performa dari metode boosting dengan model dasar. Terlihat bahwa cat boost memiliki performa paling tinggi diikuti dengan gradient boosting. Hal ini menunjukkan bahwa boosting mampu memberikan performa yang lebih baik daripada model dasar. Pada semua model, kelas mayoritas yaitu tipe 1, 2, 3, dan 7 memiliki nilai precision dan recall, serta F1 score yang lebih baik daripada kelas minoritas. Kelas dengan data terbanyak yaitu tipe 2 memiliki nilai F1 score tertinggi, tapi kelas dengan data tersedikit yaitu tipe 4 bukanlah kelas dengan F1 score terendah. Selanjutnya dibandingkan hasil klasifikasi dengan metode penanganan data yaitu undersampling. Terlihat bahwa penanganan dengan undersampling justru memberikan performa yang lebih buruk daripada model dasarnya. Hal ini dimungkinkan karena penghilangan informasi yang ekstrim karena reduksi data pada kelas-kelas mayoritas. Jadi secara keseluruhan, cat boost dengan iterasi 500 menghasilkan performa yang paling baik, sehingga ditetapkan menjadi model terbaik. Metode ini mampu menghasilkan akurasi sebesar 82%, F1 makro 72%, dan F1 weighted sebesar 82%. Selanjutnya, analisis dilanjutkan dengan mencari tahu apa variabel paling penting dalam model terbaik. Dengan menggunakan nilai Sharpe, didapatkan variabel terbaik secara berturut-turut adalah elevasi, tipe tanah, tipe area belantara, dan jarak ke jalan raya. Kemudian divisualisasikan data menurut variabel-variabel tersebut. Pertama, dibuat scatter plot dengan variabel elevasi dan jarak ke jalan raya. Di sini terlihat bahwa terbentuk pola tutupan hutan berdasarkan kelas tertentu. Tipe 7 memiliki kecenderungan untuk memiliki situs dengan elevasi tinggi dan jalan ke jarak ke jalan raya yang tidak terlalu jauh maupun terlalu dekat. Tipe 1 memiliki kecenderungan untuk memiliki situs dengan elevasi menengah dan jarak ke jalan raya yang beragam. Sedangkan tipe lainnya memiliki nilai elevasi dan jarak ke jalan raya yang tidak terlalu tinggi. Kedua, dibuat stack bar untuk area belantara. Di sini terlihat bahwa pada gambar tersebut, area 4 didominasi oleh tipe tutupan hutan 3. Sedangkan area lainnya didominasi oleh kelas 1 dan 2 yang merupakan kelas mayoritas. Terakhir, dibuat stack bar untuk jenis tanah. Di sini terlihat bahwa dominasi tipe tutupan hutan pada beberapa kelas. Tipe 7 mendominasi jenis tanah dengan tipe 35, 36, dan 37. Di sisi lain, tipe 2 sebagai kelas mayoritas mendominasi sebagian besar tipe tanah. Kemudian terkait pemanfaatan model yang telah dibuat, pengklasifikasian data dengan cat boost dapat menjadi langkah otomatisasi yang mampu meningkatkan efisiensi inventarisasi hutan. Apabila diintegrasikan dengan pengambilan data secara otomatis, maka dapat tercipta alat yang mampu memberikan informasi tutupan hutan secara otomatis tanpa harus mengerahkan tenaga ke lapangan. Cara ini dapat menjadi alternatif atau penyempurnaan dari metode terdahulu. Akhirnya tiba di penghujung presentasi ini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, pada data forest cover type, cat boost dengan iterasi 500 merupakan model terbaik dibandingkan decision tree dengan penanganan undersampling, dan gradient boosting dengan 500 estimator. Model ini menghasilkan nilai akurasi 82%, F1 makro 72%, dan F1 weighted 82%. Maka dapat disimpulkan bahwa cat boost dapat meningkatkan nilai evaluasi pada data multiklas tidak seimbang. Dan yang kedua, cat boost yang merupakan penanganan tingkat algoritma lebih unggul daripada undersampling yang merupakan penanganan tingkat data. Kemudian dari segi kasus, disimpulkan bahwa variabel elevasi, tipe tanah, tipe area belantara, dan jarak ke jalan raya merupakan variabel paling penting pada model cat boost pada data cover type. Informasi ini dapat dimanfaatkan dalam pembuatan metode, program, atau kebijakan terkait agar memberi perhatian terhadap variabel tersebut. Baik, sekian presentasi saya. Harapan saya penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya, tadi terkait yang teori, kayak tadi saya yang ke Billy tadi, coba Anda
porsinya nanti juga kan setiap metode tadi coba teorinya. Anda sudah lumayan kayaknya udah lebih masing-masing ya sudah. Iya. Ini desain tree terus yang cat busnya. Ini ya sudah nggak bisa lebih detail lagi, nggak kelihatan ya ini. Order boosting terus ya udah lumayan dibanding tadi Billy kayaknya nggak ada. Makanya tadi dari masing-masing metode sudah ditampilkan ini kan teorinya kan formulanya ya. Ya, Pak. Oke, saya kira sudah lumayan tadi. Ini yang Billy tadi yang apa masih minim banget tadi. Ya tadi kira-kira ya hampir dia 2 menit ya, oke lah. Nanti tinggal agak cepat dikit aja. Ya, berarti untuk daftar kan sudah kemarin ya, sudah daftar ya untuk udah. Jadi kan sudah, yaudah tinggal nanti siapkan mentalnya aja, yang penting nanti pas ini diusahakan biasanya dikasih waktu kan 15 sampai 20 menit lah itu untuk presentasi. Iya. Berarti kalau dari presentasi saya apa yang perlu ditambahkan ya Pak? Ya sudah cukup tadi karena saya tadi yang teorinya sudah ada ya sudahlah. Saya kira sudah cukup lah. Atau mungkin kalau misalnya lebih baik 15 menit atau ada yang perlu dikurangin Pak? Ya sebenarnya sih khawatirnya kalau nanti terlalu lama malah di stop itu nanti tambah grogi biasanya kalau kan ada yang atur sampai 30 menit hanya kita kan biasanya ketua penguji kan menginginkan ya yang penting nanti lama kan di diskusinya itu. Yang penting ada siapin nanti ini kalau ada diminta lebih detail ya ada skripsinya masuk ke dokumennya sana kan untuk melihat. Oh iya, baik Pak. Terus komputasinya juga ada siapkan linknya ya. Oh iya. Jadi kalau misalnya ingin ya kalau ada diminta nunjukkan komputasinya kan pakai R-nya ya kemarin ya. Oh saya pakai yang Colab. Colab ya, ada ya Colab ya. Nanti disiapin sudah keadaan sudah aktif ya. Oh iya. Jadi artinya nggak perlu manggil dulu, jadi artinya sudah siap kalau diminta lihat full skripsinya bisa tadi PDF atau mau di overlap-nya terus tadi kalau ada komputasi ya sudah aktif posisinya ya, jadi tinggal klik langsung sudah bisa nunjukin itu. Kita ngeliatin itu. Oh ya baik Pak. Ya oke, saya kira udah cukup ya. Apa ada lagi yang ingin disampaikan? Saya mau tanya Pak, jadi setelah saya baca skripsi saya lagi setelah mengumpulkan justru saya ternyata notice kalau saya ada salah dilihat angka di tabel saya Pak, jadi pembahasan saya ada yang salah gitu. Itu nanti baiknya gimana ya Pak? Gak apa-apa, nanti pas direvisi aja. Oh berarti misalnya ditanya waktu sidang itu ya nggak apa-apa saya akuin saja gitu ya Pak kalau saya salah lihat? Iya nggak apa-apa, memang ada yang masih itu tabel-tabelnya ini yang penting yang di sini yang sudah benar aja nggak apa. Oh yang dipresentasikan diperbaiki di saat presentasi? Iya sudah diperbaiki di sini gitu, karena kalau memperbaiki dokumennya sudah ngirim lagi kan repot, tapi yang penting nanti ada beberapa yang mungkin ada kurang teliti gitu. Oh iya baik Pak. Itu banyak nggak? Ada 2 sih Pak. Berupa apa? Yang kayak salah ketik atau apa? Salah ngitung Pak. Jadi saya ngitung dari angka pada tabel, tapi saya salah ambil angkanya. Tapi berdampak ke kesimpulannya jauh nggak jadinya? Oh enggak sih. Kesimpulannya kan benar-benar performa mana yang lebih baik itu enggak berdampak sih Pak. Enggak, artinya makanya dari yang penting tidak dampak salah itu akhirnya sampai mengubah banyak banget, enggak sampai ke situ kan? Paling kayak gini Pak. Sebentar. Jadi nilainya 77 gitu misalnya itu enggak 77 gitu yang sebelumnya. Iya, itu harusnya 100 sama yang ini sih Pak. Jadi waktu saya nulis pembahasan tuh saya lihatnya nilai recall di undersampling ini lebih tinggi daripada nilai recall di model dasar. Nggak tahu kenapa saya lihat gitu. Jadi saya bahasnya tentang itu. Nah ya. Saya membahasnya undersampling. Kok suaranya hilang kayaknya kalau sama. Nih. Suaranya kok hilang. Halo Pak. Jadi selama enggak
berubahnya terlalu drastis ya nggak usah disesuaikan, nggak apa-apa. Pada nanti presentasi sudah pakai yang hitungan yang benar lah gitu. Kalau ya, memang baik, Pak. enggak. Baik, Pak. Itu saja sih, Pak, dari saya. Ya udah, yang penting tetap diperbaiki. Nanti itu sepatu yang kamu nampilkan juga sudah dengan yang benar gitu loh. Jadi mungkin Oh kan ya, nanti mengujikan lihat toko ternyata beda ya. Memang ini kemarin saya ada kesalahan, sudah saya betulin itu. oh Misalnya kan ya, kayak gitu. ya, baik, Pak. Tapi Baik, kalau berubahnya terlalu gratis kan kayak ganti dokumen ya kan, tapi kamu bukan itu kan. Tadi oh ya, hanya bukan. paling beberapa halaman kan, nggak hanya hitungannya kan itu sebenarnya yang ada, karena waktu ngitung ada yang keliru lah misalnya. Iya, Hmm. ya, Ya udah, sementara sudah cukup. Anda cukup, sudah Pak. posisi sudah di Jogja kan, jadi kalau nanti jadwal sudah keluar sudah kan, Iya, jadi nanti nggak sudah. ada masalah kalau nanti harus kerjanya offline. Sudah, Pak. Saya Ya oke, sudah kalau di. sudah nggak ada ya terima kasih. Ya Mohon nanti doanya, Pak. kalau sudah cukup, Ya. ya semoga nanti semua lancar lulus gitu. Ya. Ya, Oke, terima silakan kasih, Kristo Pak. berikutnya. Ya oke ya. Ini ya 20 menitan nanti sampai 12.50-an kira. Oke, Kristo silakan. Halo Kristo. Ya, halo Pak. Maaf, ini mau lagi ngurus share screen-nya. Ya, oke, silakan. Ini layar saya kelihatan kan ya, Pak? Oke. Oke. Saya mulai aja ya, Pak. Selamat siang, Bapak Ibu penguji dan dosen pembimbing, terutama Pak Gunardi. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang hasil skripsi saya berjudul Estimasi Settled Incurred Loss pada Run of Triangle menggunakan algoritma Super Vector Regression. Pertama, kita akan mulai dari latar belakang. Seperti yang kita ketahui, perusahaan asuransi itu sangat bergantung pada yang namanya kontrak asuransi, di mana kontrak asuransi itu mengatur tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, terutama tertanggung dan penanggung. Serta dalam polis asuransi juga mengatur berapa besar benefit atau nilai pertanggungan yang diberikan jika suatu kejadian kerugian terjadi. Nah, dengan begitu banyaknya kejadian atau klaim yang akan diajukan oleh pemegang polis, perusahaan asuransi tentunya harus memiliki cadangan atau uang yang disisihkan untuk membayar setiap cadangan tersebut atau setiap klaim yang terjadi. Nah, cara estimasi cadangan tersebut dinamakan metode chain ladder. Nah, metode chain ladder ini sangat sering digunakan karena keunggulannya salah satunya adalah metode ini distribution free, jadi tidak mengasumsikan bentuk distribusi dari data loss-nya. Nah, namun metode chain ladder ini seringkali menghasilkan perhitungan yang kurang atau malah berlebihan, dan dalam kasus ini overestimate dari cadangan yang diperlukan. Kenapa ini menjadi alasan saya mengambil ini? Karena overestimate yang diberikan oleh chain ladder memberikan beban liabilitas yang lebih tinggi pada perusahaan asuransi, terutama dalam pembentukan laporan keuangan. Nah, dengan begitu banyaknya perkembangan algoritma machine learning dan implementasinya masih minim di bidang aktuaria, maka dari itu saya memutuskan untuk menggunakan model super vector regression untuk memodelkan cadangan klaim yang diperlukan, atau dalam kasus ini untuk melihat apakah SVR dapat digunakan untuk pengganti chain ladder. Lalu kedua, ada pun rumusan dan batasan masalahnya. Pertama, rumusan masalah adalah apakah SVR dapat digunakan untuk mengestimasi loss reserve. Kedua, apakah SVR dapat mengambil atau memapping pola yang terdapat pada data loss. Dan terakhir, apakah metode ini memberikan estimasi yang lebih baik. Lalu ada pun batasan masalahnya. Untuk cadangan di sini saya menggunakan data loss yang settled dan tidak termasuk untuk incurred but not reported, karena cadangan klaim sendiri itu banyak jenisnya ya dalam perusahaan asuransi. Ada case reserve, ada IBNR, dan ada IBNRS. Cuman saya di sini mengambil yang settled atau yang case reserve saja. Kedua, data settled incurred loss-nya yang saya gunakan itu dalam bentuk kumulatif dan intervalnya dalam bentuk occurrence months, dan setiap run of triangle yang akan dibentuk akan dibuat dalam bentuk interval per tahun. Lalu untuk tujuan penelitian dan manfaat dapat dilihat di sini. Pertama, mempelajari metode chain ladder untuk mengestimasi loss reserve.
kedua implementasi SVR dalam loss reserve, dan terakhir adalah membandingkan hasil estimasinya. Dan manfaat penelitiannya pertama adalah memberikan metode estimasi cadangan yang transparan dan mudah untuk diinterpretasi hasil perhitungannya. Ini dikarenakan saya ingin hasil skripsi saya ini bisa diimplementasikan dalam skala besar atau dalam perusahaan asuransi ya. Dan sebagai aktuaris kita punya tanggung jawab untuk menjelaskan perhitungan kita terutama untuk auditor, untuk penyelenggara peraturan keuangan seperti OJK, dan juga untuk sesama aktuari ataupun si eksekutif dalam perusahaan. Lalu kedua, menerapkan algoritma SVR dalam estimasi loss reserve, dan terakhir memperdalam wawasan saya sendiri tentang metode Chandler dan SVR ini dalam penggunaannya untuk mengestimasi loss. Lalu metodologi penelitian dan sistematika penelitian dapat dilihat di sini. Untuk metodologi saya menggunakan studi literatur dari berbagai buku, jurnal, dan seputar bidangnya itu seputar machine learning, actuarial reserving, dan Chandler. Dan saya di sini memodelkan menggunakan Python 3 dan data yang diperoleh dari salah satu perusahaan asuransi di Indonesia. Dan dengan sistematika penulisan yang dapat dilihat di sini. Kedua, kita masuk ke dasar teori. Pertama, asuransi. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, asuransi itu adalah mekanisme perlindungan atas kerugian di mana pemegang polis dan perusahaan asuransi itu saling bertanggung ya, tanggung jawab satu sama lain, di mana saya sebagai pemegang polis itu memberikan resiko saya kepada perusahaan asuransi, dan perusahaan asuransi meminta saya untuk membayar sejumlah premi untuk resiko yang saya berikan. Nah, setiap saya menggunakan perusahaan membeli asuransi, saya pasti punya kemungkinan untuk melakukan klaim atau melaporkan kerugian yang terjadi, di mana nanti perusahaan asuransi akan memberikan kepada saya santunan begitu dari kerugian yang terjadi sesuai peraturan dalam polis. Lalu karena yang mengajukan klaim itu banyak ya, dari sebegitu banyaknya polis asuransi yang ada, maka perusahaan asuransi perlu untuk menyisihkan uang dalam bentuk cadangan klaim, di mana cadangan klaim itu adalah suatu taksiran mengenai banyaknya uang yang harus dikeluarkan untuk menutup klaim-klaim yang terjadi. Lalu dalam implementasinya perusahaan asuransi itu menggunakan istilah run-off triangle, di mana ini adalah cara bagaimana perusahaan asuransi membentuk atau mencatat gitu ya klaim-klaim yang terjadi. Nah, dapat dilihat yang sebelah kiri, ini namanya incremental run-off triangle, di mana di sebelah kiri, sumbu sebelah kiri atau Y ini menunjukkan kapan terjadinya suatu kejadian, dan yang atas atau yang Y ini menunjukkan bagaimana perkembangannya. Jadi secara harfiah di sini yang sebelah kiri berarti suatu kejadian yang terjadi di tahun 2005 dan bagaimana penanganannya atau berapa klaim yang kita keluarkan pada tahun itu juga. Dan seterusnya ini ke kanan 1 tahun setelah, 2 tahun setelah, 3 tahun setelah. Nah, bentuknya itu bisa kita buat dalam 2 bentuk seperti yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu incremental dan kumulatif. Yang sebelah kiri ini incremental, yang sebelah kanan kumulatif. Dan kumulatif sesuai namanya ini adalah penjumlahan dari kiri ke kanan. Jadi bisa dilihat di sini dari kiri ya, ini penjumlahan ke kanan sampai ke sini. Nah, metode yang sering kita gunakan untuk menghitung loss reserve adalah Chandler, dan ilustrasi bagaimana cara kita menghitung dan equation-nya dapat dilihat di sini. FIJ ini menunjukkan loss development factor untuk setiap development year, dan persamaannya bisa dilihat di sini, dan D di sini adalah bagaimana perkembangan kumulatif loss-nya. Nah, jadi ilustrasi bagaimana kita menghitungnya bisa dilihat di sini ya. Jadi di sini untuk yang loss development year keempat, kita ambil entry di kolom keempat dan dibagikan dengan entry yang di kolom ketiganya. Lalu lanjut lagi ke machine learning, di mana machine learning adalah bagaimana kita menggunakan algoritma untuk komputer untuk belajar dari data dan mengenali pola-pola yang ada. Machine learning itu memiliki beberapa jenis. Pertama itu ada supervised, unsupervised, reinforced, dan semi-supervised. Di sini saya menggunakan supervised learning, di mana komputer belajar dari data yang sudah ada labelnya atau output itu sudah ada. Dan salah satu analisa yang ada pada supervised learning adalah analisa regresi, di mana analisa regresi itu adalah memodelkan hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen, di mana variabel dependennya ini adalah output berupa angka atau numerik. Dan salah satu algoritma
regression atau supervised learning yang sering kita dengar dan sekarang juga ada adalah super vector machine, di mana super vector machine atau SVM itu menemukan hyperplane dengan menggunakan super vector yang menyebabkan jarak antar kelasnya itu maksimal. Nah, visualisasi bagaimana super vector machine itu bekerja bisa dilihat di sini ya. Jadi ini saya menggunakan contoh untuk klasifikasi terlebih dahulu, karena nanti kalau ke regression sebenarnya hanya sedikit modifikasi dari klasifikasinya. Jadi di sini terdapat dua kelompok ya, dan kita pengen mencari satu garis atau hyperplane yang dapat mengklasifikasikan atau membedakan mereka berdua. Nah, caranya seperti apa? Itu dengan memaksimalkan margin antar dua kelompok dari super vector. Super vector itu sebenarnya adalah data point terluar dari suatu data gitu, atau suatu klasifikasi lah. Jadi di sini super vector itu yang ini, kotak yang warna merah dan bulat di sini, dan kita berusaha untuk memaksimalkan jarak di antara keduanya. Nah, dalam implementasinya, setiap data itu tidak semuanya bisa linearly separable. Maka dari itu, kita butuh yang namanya kita memberikan variable slack, di mana itu untuk memodelkan data-data yang berada di bagian yang salah lah, atau tidak tepat. Itu untuk mentoleransi salah pengklasifikasian. Nah, salah satu keunggulan dari super vector machine adalah penggunaan kernel, di mana pemodelan itu mungkin saja tidak bisa secara linear, mungkin secara bulat, atau ya secara general kernel trick itu berusaha untuk mentransformasikan data yang tidak separable secara linear di ruang input menjadi separable secara linear di ruang fitur atau dimensi yang lebih tinggi. Nah, untuk metodenya sendiri di sini, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, saya akan menggunakan SVR, yaitu modifikasi dari SVM, dan bisa dilihat di sini ada persamaan yang akan kita gunakan. Sebelah kiri ini adalah persamaan untuk yang menjelaskan margin klasifikasi hyperplane yang akan kita bentuk, di mana di sini kita menggunakan optimasi Lagrange, dan fungsi yang mau kita optimasi adalah yang atas ini ya, fungsi objektifnya, dengan batasan-batasan seperti ada 4 di bawah sini. Dari persamaan ini, dan ini. Setelah kita melakukan optimasi Lagrange, kita akan menemukan persamaan regresi yang kita mau itu bentuknya seperti ini, dengan B itu tergantung dengan besar Lagrange-nya. Lalu di SVR sendiri terdapat hyperparameter ya, di mana hyperparameter ini adalah parameter yang digunakan modelnya sendiri dalam menghasilkan output. Namun hyperparameter ini tidak bisa ditentukan dari data, namun dari percobaan kita sendiri, bisa dari trial and error atau dari domain knowledge. Nah, ada beberapa hyperparameter yang biasa digunakan ya di sini, yang biasanya diatur, yaitu pertama ada kernel, ada variabel C atau regularisasinya, dan variabel gamma. Untuk masing-masing definisi, seperti kernel yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ini untuk membentuk hyperplane di dimensi lebih tinggi. Variabel C itu regularisasi L2, dan variabel gamma itu tentang distance of influence, di mana nilai gamma kecil berarti similarity radius-nya yang besar, sehingga banyak data yang dikelompokkan bersama. Lalu ada cara kita menentukan hyperparameternya, itu dengan cara hyperparameter tuning. Di sini saya menggunakan k-fold validation, di mana data train itu dibagi menjadi k-fold atau tergantung berapa fold yang kita gunakan, dan nanti modelnya akan dilatih gitu ya untuk mencari kombinasi hyperparameter, dilatih kepada setiap foldnya, dan secara general sih ini nanti datanya dibagi menjadi 5, dan setiap foldnya nanti ada data yang kita gunakan sebagai testing set dan sisanya sebagai training set. Nanti modelnya dilatih dengan training set di sini, lalu dia akan ditesting di sini, lalu nanti akan diulang sebanyak foldnya ada berapa. Dan nanti tergantung metrik evaluasi yang kita gunakan apa, akan dikembalikan kombinasi parameter yang memberikan metrik evaluasi terbaik gitu. Lalu karena kita menggunakan SVR, kita memerlukan feature scaling, di mana ini mentransformasikan data sehingga variabel berada pada skala yang sama. Kenapa kita membutuhkan feature scaling? Karena SVR itu adalah model yang belajar pola berdasarkan distance space. Jadi distance space itu akan terganggu pemodelannya jika salah satu variabelnya memiliki magnitude yang berbeda atau terlalu tinggi. Maka modelnya kemungkinan akan bias terhadap variabel yang dengan magnitude yang paling tinggi. Maka dari itu kita menggunakan feature scaling. Nah,
Feature sekali yang saya gunakan di sini adalah robust scaling dengan persamaan sebagai berikut. Lalu untuk implementasinya sendiri, untuk algoritma loss triangle-nya bisa dilihat di sini. Jadi kita akan menggunakan 3 input. Pertama, input dari CIJ, terus ini kumulatifnya ya berapa, lalu XIJ di sini berarti incrementalnya ke kanan, ini J plus 1, dan incrementalnya ke bawah, atau I plus 1, untuk memprediksi output yang di diagonal selanjutnya, I plus 1 dan J plus 1. Jadi ilustrasinya bisa dilihat di sini ya. Jadi misalnya saya punya data point C1 dan 1, ini akan digunakan untuk meregresikan atau mengestimasi C22 dengan input dari incremental dari C11 ke C12 dan C1,1 ke C2,1. Namun kita membutuhkan sedikit modifikasi dari persamaan Z sebelumnya karena incremental di sini ya. Dan ini behavior dari loss triangle adalah kalau semakin ke kanan nanti incrementalnya akan tidak proporsional dengan kumulatifnya. Maka dari itu untuk mengakali hal tersebut kita menggunakan persamaan berikut FIJ dan DIJ. Ini sebenarnya FIJ itu sebenarnya untuk right factor atau faktor ke kanan, dan itu merupakan rasio antara kumulatif yang sebelah kanan satu periode setelahnya dan satu periode sebelumnya. Begitu juga untuk yang down factor, yaitu rasio antara kumulatif yang di bawahnya atau occurrence month 1 di bawahnya dan occurrence month di waktu ke T gitu. Jadi di sini bisa dilihat nanti data trend kita akan kelihatan seperti ada input di sini C11, terus right factor yaitu rasio ini dan ini atau yang sebelah kanan, dan down factor itu yang atas dan bawah. Nanti digunakan untuk memodelkan C22. Nah, untuk cara kita memodelkan, jadi nanti karena loss triangle seperti dilihat di sini itu ada kosong di bawah ya. Jadi kita menggunakan 2 diagonal sebelum ini, jadi yang 6 ke bawah sini dan 7 digunakan untuk mengestimasi ini dari pojok kanan ke kiri bawah. Dan untuk selanjutnya, yang bagian diagonal selanjutnya itu nanti seperti yang sama menggunakan 2 diagonal sebelumnya. Dan berulang terus hingga semua loss triangle itu terpenuhi. Dan metrik evaluasi yang kita gunakan di sini adalah rule mean square error, di mana ini adalah kuadrat dari expected value dari selisih nilai estimasi dan nilai observasi. Untuk studi kasus, saya menggunakan data loss register dari tahun 2015 sampai 2022 dari beragam produk asuransi dengan secara spesifik ini menunjukkan kolom pertama claim number, terus COB ini jenis produk asuransinya, tanggal kejadian ini tanggal mengalami kerugian, tanggal lapor itu merupakan tanggal kejadian yang dilaporkan, dan gross claim di sini adalah jumlah besaran rupiah atau klaim yang dibayarkan. Lalu untuk data pre-processing, saya membentuk run-off triangle terlebih dahulu dari masing-masing tahun. Contohnya di sini bisa dilihat yang sebelah kiri adalah incrementalnya untuk tahun 2015, dan sebelah kanannya adalah kumulatifnya untuk tahun 2015 juga. Dan ini nanti akan kita gunakan untuk membentuk data trend-nya diambil dari sini. Jadi menggunakan persamaan yang sudah disebutkan sebelumnya, kita dapat membentuk data trend dari masing-masing run-off triangle dibentuk seperti ini. Jadi start point-nya seperti apa, right factor-nya, down factor, dan targetnya. Dan di sini saya menggunakan data dari tahun 2015, 16, 17, 18, 19. Itu tuh data trend, dan untuk loss triangle yang akan kita estimasi itu adalah loss triangle tahun 2019. Nah, berikut ini adalah pembahasan tentang performa chain ladder dan SVR, di mana aktual total reserve yang kita butuhkan untuk tahun 2020 ya, atau 1 tahun setelahnya dari tahun 2019 itu aktualnya sebesar 39 miliar. Namun menurut metode chain ladder itu hasilnya 25 miliar dan SVR itu 53 miliar. Dapat dilihat di sini chain ladder itu kurang dalam memberikan menghitung aktual total reserve yang diperlukan, dan SVR walaupun lebih tapi itu cukup baik karena ya tertutuplah setidaknya klaim-klaim yang terjadi.
Dan di bawah sini adalah rangkuman tentang root mean square error (RMSE) dari masing-masing metode berdasarkan bagaimana cara menghitungnya ya. Pertama secara kumulatif loss itu, dan reserve by month, dan ultimate loss. Dan dapat lihat di sini SVR mengungguli dari chain ladder ya. Nah, berikut adalah grafik tentang bagaimana kita membandingkan metode SVR dengan chain ladder dan actual loss-nya. Ini menunjukkan claim occurrence ya yang kumulatif. Jadi berdasarkan diagonal begitu ya, dari kanan atas ke kiri bawah. Jadi dapat lihat di sini ada pola yang sedikit terbentuk di mana semakin occurrence year-nya atau occurrence month-nya makin turun atau makin ke bawah, justru chain ladder semakin tidak dapat menentukan polanya, loss-nya. Dan dapat lihat di sini walaupun robust scalar itu sedikit di bawah dalam estimasi, namun setidaknya masih lebih baik atau mendekati aktual loss-nya. Lalu kedua, ini berdasarkan ultimate loss. Ultimate loss itu adalah kolom paling kanan dari loss triangle kita, dan dapat dilihat di sini juga hasilnya kurang lebih sama, di mana di akhir begitu ya, ultimate loss by month, ternyata channel itu memberikan estimasi yang kurang tepat atau kurang dari yang diperlukan. Dan terakhir ini adalah reserving by month. Ini berarti berapa cadangan yang kita butuhkan per bulan ya di tahun 2020 dari Januari sampai November. Di sini terlihat bahwa aktual itu masih lebih tinggi. Namun robust scalar kelihatan masih dapat menentukan pola yang diperlukan sehingga estimasi masih lebih baik dibandingkan chain ladder. Dan secara overall dari Januari ke November kita dapat melihat bahwa selain dari Januari ya, robust scalar itu memberikan estimasi yang cukup baik untuk cadangannya. Dan terakhir untuk penutup, di sini dapat lihat metode chain ladder SVR memberikan cadangan sebagai berikut, di mana ya ternyata chain ladder itu kurang untuk cadangan yang diperlukan. Lalu dalam implementasinya, loss development factor tidak dapat menangkap pola-pola pada data sehingga estimasi mengalami underestimate yang cukup besar. Dan ketiga, model SVR itu cukup baik mengenali pola pada data sehingga walaupun mengalami underestimate dalam beberapa periode, namun secara overall total cadangan klaim yang diperlukan itu cukup untuk menutup aktual loss. Dan secara RMSE, model SVR itu lebih baik memodelkan dibandingkan metode chain ladder. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, saya kira. Tadi untuk teorinya seperti apa? Saya kembali yang untuk pas teorinya aja. Nanti kalau metodenya ada berapa yang Anda ini kan? Dua Pak, chain ladder dengan Dua, ini SVR. ya kan SVR. Yang chain ladder-nya coba seperti apa? Dua. Sebentar. Bagaimana Pak? Oh.
Maaf Pak, kalau misalnya Bapak ada ngomong ini mic-nya masih ke mute. Ntar ini ada call sebentar. Oh iya Ya. baik Pak, maaf Pak.
Oke, karena tadi ada mendadak. Jadi ya kembali ya, sebenarnya kalau tadi ini sudah ya lumayan lah, teori sudah mulai menunjukkan harapan saya dari dua metode yang dan ya sudah perlihatkan lah bahwa aspek teorinya nanti di kasusnya saya kira tadi yang mungkin pilih yang tadi nggak begitu kelihatan. Nah, saya kira dua ini sudah, karena apapun ini kan kalau yang chain leader oke lah itu metode yang ini, tapi yang tambahnya tadi yang itu kan agak sedikit lebih ke apa ya, untuk di bidang komputer biasanya banyak yang mati kan itu. Jadi yang kalau chain leader kan memang ini standar yang sering dipakai. SQL ini kan kayaknya juga di samping orang statistik ini regressionnya, tapi kan ada juga yang di istilah di apa ya, support vector machine apa ya, CVM apa ya kalau salah ada SVM gitu. Nah ini yang nanti ada persiapan kalau di sini kan apa, kalau support vector machine kan lebih ke gaya komputer science-nya, kalau ini kan oke lah statistiknya ini sudah muncul itu tadi ya sudah lah, tinggal nanti kalau mau ditanya ya bisa jelasin tentang. Jadi walaupun yang selama ini untuk kadang-kadang memang yang chain leader yang paling sudah kayak ya metode yang mungkin ini kalau ditambah referensi tahun berapa ya yang Anda pakai, ayo yang mungkin sekalian ke yang lain supaya kelihatan loh. Jadi chain leader dengan ini duluan mana itu metode ini dimunculkan. Oh iya. Ada nggak? Jadi referensi ditulis ya, jadi supaya apa? Ini kan kayaknya tadi kayak nggak ada referensi semua ya, malah saya jadi ingat tadi ini kayaknya itu muncul mestinya sebenarnya vaksin Anda bersumber dari literatur tahun berapa. Oh iya. Terus yang chain leader-nya mana, jadi kira-kira dari sisi idenya kan mungkin duluan chain leader kelihatannya kan dibanding, iya benar nggak dari literaturmu itu? Sebenarnya Pak, kalau untuk chain leader sama SVR-nya itu lebih awal SVR ya, soalnya kan untuk SVR sendiri itu sebenarnya dari klasifikasi, jadi itu udah tahun 62 udah ada. Chain leader itu baru tahun 95. Nah, tapi untuk ini, untuk kepentingan yang cadangan ini seperti kasus untuk yang Anda termasuk sudah lama apa belum? Kalau metodenya mungkin sudah lama lahirnya. Tapi pemakaiannya loh maksud saya, aplikasi di bidang ini loh ya. Kalau untuk ini, kalau chain leader-nya ini tahun 95, tapi kalau SVR, ini SVM sendiri ya Pak, kalau untuk klasifikasi itu 62, tapi dia baru tahun 90 baru dibuat ke bentuk SVR. Nah, SVR untuk cadangan itu baru tahun 2022 Pak. Oke, berarti tapi dari sisi tadi memang lebih ada perbaikan ya. Nah, ini kesimpulan yang Anda peroleh tadi coba kesimpulannya. Jadi yang langsung kesimpulan aja antara chain leader dengan SVR jadinya apa kelebihan ini ya? Baik dalam mengenali pola data loss Pak, sehingga walaupun sedikit underestimate gitu ya. Bentar, ini ada call lagi sebentar. Saya ini kan dulu sebentar ya. Saya ini ada call lagi sebentar. Nah, ini kan dulu sebentar.
Oke, ini tadi jadi kena dipakai harus saya angkat dulu. Jadi udah ya, jadi ini kalau tapi yang penting siapkan aja nanti kalau ini terkait masa teori kan kadang mungkin ya ada lah yang mungkin itu ya ada siapin aja. Terus dari sisi apa perbaikan karena ini berarti kan malah lebih belakang ya yang SPR ini ya dibanding yang Chainleader tadi kan. Iya, Pak. Kalau perbaikannya cukup jauh nggak ya tadi coba kesimpulannya yang Chainleader berapa tadi? Ukurannya pakai apa untuk performanya ada? Root mean square error, Pak, RMSE. RMSE-nya ini. RMSE-nya jauh banget nggak coba? Lumayan, Pak. Cumulative loss Yang ini, Pak. berapa? 190 14,974. Ini kumulatif loss-nya. Iya, Pak, secara Nah, kumulatif. ukuran secara statistiknya di mana? Ukuran kayak dari segi metodenya pakai apa ukuran ininya? Ini, Pak, Ini kan RMSE. ngitung ininya. Oh enggak, Pak, ini RMSE-nya, Pak. RMSE kalau ditinjau secara kumulatif loss, secara reserve by month, sama ultimate loss. Oh, alah, loh, kenapa kok nggak kelihatan ininya? Ada. Oh ya kelihatan bahwa itu RMSE gitu kan. Oh, Nggak ada tulisan RMSE, makanya kan nggak kelihatan ini. iya, baik, Pak. Jadi RMSE untuk Chainleader untuk kasus kumulatif loss-nya gitu kan. Untuk Iya, namanya gitu. Nah, kalau bisa ditambahin ya, malah lah yang kayak gini nanti jadi makanya saya tadi sempat mau mencari tahu yang mana. Jadi dari segi RMSE ya gampangannya kayak MSE lah gitu kalau yang di ini kan RMSE. Iya, Pak. Berarti memang yang SPR jauh lebih kecil ya. Iya, Pak. Iya kan itu iya ya hampir ya separuh lebih. 11 sama 3, oke 7 sama 3, 14 sama 3 ya oke. Tapi ditambah ya informasi bahwa Anda pakai akurasinya pakai RMSE ya. Teorinya ada di teorinya tadi. Ada, Pak. Teorinya coba RMSE-nya. Oh, berarti tinggal tadi Anda nggak nuliskan di atasnya itu harusnya RMSE gitu. Nah, yang ini tadi di slide-mu yang tadi yang pas angkanya nggak kelihatan itu. Oh, iya. Ya kan tadi nggak ada kan nanti tambahin ya berarti itu. Nah, yang ini kan nggak kelihatan itu mana itu RMSE kan nggak ada kan itu. Iya, Pak. Ya kan itu. Ya nanti tambahkan bahwa ini kalau bisa kalau yang atas itu ukuran apa ini? Ini hasil penghitungan total cadangannya, Pak, yang dibutuhkan untuk Hitungannya kan, tapi yang ukuran performanya sebenarnya yang bawah ini harusnya. Yang ini kan kayak hasilnya kan total Iya. cadangannya. Ini kalau aktual ininya kan kalau dilihat dari sisi itu adalah misalnya ini yang sebenarnya 39 ya. Iya. Kalau SPR 53 kan selisih berapa itu 14-an ya. Yang ini ya selama ya selisihnya 4 cuma dia di bawahnya ini di atasnya ya. Iya, Pak. Under value sama over value berarti. Iya. Iya. Iya kan ini SPR Iya, over value kan ini. Cadangannya Iya. kayak besar banget 53. Tapi kalau saya lihat selisihnya kayak sama-sama 14 ya. Iya, Pak. Aneh ya. Tapi ya sebenarnya kita pengennya ya hasilnya itu melebihi gitu. Iya. SPR kecenderung over value. Jadi misalnya kita itu cadangan kayaknya wah kayak banyak banget actualnya cuma 39. Chainleader cenderung under value. Benar nggak ini dari sisi ininya, komputasinya? Ya hal kayak tadi kan itu kan kebetulan ada sedikit cara hitung. Jadi nanti pas yang performa kalau bisa yang RMSE aja ya, yang atasnya kalau bisa mungkin dipisah
slide saja ini perhitungan cadangan. Nah, berdasar setelah dari MLC kan ada kalau chain leader hasilnya ini, kalau SVR hasilnya ini gitu loh. Oh, Dipisah iya. saja ya kalau orang ini di atasnya, karena kita ngukur dulu dengan apa RMSE-nya itu karena menyangkut performa itu. Kalau ini kan sudah prediksinya, prediksi reserve-nya kan. Kalau dengan chain leader itu, kalau dengan SVR itu, padahal actual-nya adalah 39. Tahu maksud saya itu? Paham, Pak. Jadi nanti performa khusus yang dari sisi metodenya dulu ya, jadi yang RMSE ya. Terus Baik, Pak. nanti kalau ini kan hasil namanya penghitungan cadangannya itu. Ya oke. Oke, Pak. Ya jadi perbaikan di sini ya, yang mungkin untuk menjelaskan tentang ini akurasinya itu. Ya, oke, saya kira tinggal nanti nunggu jadwalnya. Anda juga posisinya dari Jogja kan, jadi nanti tinggal kapan di jadwalnya, nanti tunggu aja. Itu. Baik, Pak. Oke, mungkin sudah cukup? Udah? Oh, saya mau nanya, Pak. Ini berarti saya kira-kira butuh latihan lagi nggak ya, Pak? Nggak perlu, nggak apa-apa. Udah, nanti yang penting siap aja kalau nanti ada dikejar pertanyaan, ya ada siap jawab. Oke. Mohon bantuannya, Jangan Pak. terus apa itu. Ya siapin lah teorinya sama ininya, Anda harus kuasai dengan baik, dan moga-moga hitungannya juga benar, karena menurut saya agak yang satu kok kekecilan 14, yang satu kebesaran 14 itu. Iya, Pak. Apakah kebetulan apa ini seolah-olah kayak yang satu, moga yang hitungnya benar itu. Nanti kalau Anda disuruh nunjukin, ya Anda pakai apa untuk komputasinya? Python, Pak. Oke, nanti kalau suruh nunjukin ya Anda bisa nunjukkan ya, untuk ada yang meragukan angka-angkanya ini. Baik, Pak. Ya. Ya, oke, saya sudah cukup. Cukup, Pak. Ya, oke, ya udah saya tutup ya. Maksudnya tadi ada gangguan call yang harus saya angkat tadi. Karena lagi ada, dan ternyata cukup lama harus meresponnya. Ya, oke, saya kira sudah cukup. Kita tutup, nanti tinggal tunggu aja jadwal ujiannya. Oke, makasih ya. Pak. Ya, oke, ya udah tutup. Ya, oke, ya. Nuhun, Feb.